Sobat Polri, jumpa lagi di podcast Polri Presisi bersama dengan saya Ibda Ines yang tentunya akan membahas topik yang menarik dan juga edukatif. Masih dalam suasana lebaran di tahun 2023 ini, segenap kru yang bertugas dari Polri TV Radio mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya karena masih dalam suasana lebaran, kami ini akan membahas terkait operasi ketupat tahun 2023 dan sudah hadir bersama dengan saya Brigadir Jenderal Polisi Dr. Ahmad Ramadan SH MSI MH. Beliau adalah Karopenmas Divisi Humas Polri yang juga merupakan Kasatgas Humas Operasi Ketupat tahun 2023. Selamat datang Jenderal. Selamat datang. Apa kabarnya? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik. Jenderal, seperti yang tadi sudah saya sampaikan bahwa di pembahasan kali ini kita akan membahas mengenai operasi ketupat tahun 2023. Dan sebelum pelaksanaan operasi ketupat, sebenarnya pemerintah dan juga Polri sudah memprediksikan bahwa untuk pelaksanaan arus mudik di tahun 2023 ini diperkirakan bahwa mencapai 123 juta pemudik ya Jenderal ya. Dan pengelolaan arus mudik di tahun ini dinilai lebih baik yang dilakukan oleh Polri dibandingkan dengan tahun 2023 dan 2022 dan tercatat bahwa waktu tempuh kendaraan juga sudah mengalami penurunan jika dibandingkan dengan tahun lalu. Tentunya sudah ada strategi yang dilakukan oleh Polri dan boleh dijelaskan Jenderal, strategi apa yang dilakukan oleh Polri bersama dengan stakeholder hingga berhasil mengelola arus mudik dengan baik. Ya, sebelum menjelaskan saya juga mengucapkan minal aidin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Baik ya, tentu operasi ketupat tahun 2023 ini berbeda. Seperti telah dijelaskan tadi, terjadi peningkatan pemudik yang signifikan ya. Pemudik mencapai prediksinya 123 juta. Nah, jauh hari kita telah melakukan survei. Juga Kementerian Perhubungan telah melakukan survei. Survei itu untuk mengetahui potensi-potensi gangguan ya, apakah itu potensi bencana, potensi macet, dan potensi rawan kejahatan juga. Nah tentu survei itu menentukan langkah-langkah dan strategi apa yang Polri lakukan ya. Polri bersama instansi terkait, stakeholder terkait seperti Kementerian Perhubungan, PUPR, Jasa Marga, tentunya juga dengan rekan-rekan TNI dan unsur-unsur masyarakat bersama-sama mensukseskan operasi ketupat 2023 ini. Tentu tujuannya adalah untuk menciptakan suasana aman, nyaman, dan tentu berkesan ya. Pemudik bisa melakukan mudik sampai ke kampung halaman dan juga nanti balik ya, harus balik dalam keadaan aman. Nah tentu upaya itu dilakukan dengan strategi menerapkan rekayasa lalu lintas ya, penerapan kelancaran lalu lintas dengan penerapan kontraflow, one way, ganjil genap, buka tutup. Nah itu juga diberlakukan secara situasional. Juga kita melakukan pantauan udara ya. Selama pelaksanaan operasi kita melakukan pantauan udara menggunakan helikopter milik Baharkam Polri. Kita bisa melihat di mana titik-titik yang bukan kemacetan sih, tapi pelambatan ya. Karena ini istilah macet ini dia tidak bergerak, tapi selama operasi ketupat tidak ada macet, ya. Tapi adanya perlambatan. Perlambatan karena terjadi jumlah kendaraan yang banyak, ya. Kita pantau dari Bakahuni, kemudian Merak sampai Jakarta sampai kilometer 414 kali kangkung. Jadi sampai saat ini situasi masih aman dan lancar.
Baik Jenderal, tadi ada yang menarik bahwa untuk rekayasa lalu lintas kan dilaksanakan secara situasional. Dan ini berarti memberlakukan penerapan perlu adanya sosialisasi kepada masyarakat ya Jenderal ya. Betul. Dan bagaimana strateginya agar tentunya masyarakat bisa mendapatkan informasi secara cepat dan juga real time yang otomatis bisa menghindari misinformasi antara Polri, khususnya mewakili pemerintah begitu, dengan masyarakat. Ya tentu operasi ketupat tahun 2023 ini melalui Satgas Humas kita bekerja sama dengan media, ya media mainstream, baik TV, media online, juga tentu menggunakan media sosial untuk menyampaikan rekayasa lalu lintas yang perlu diketahui oleh masyarakat. Kapan dilakukannya kontraflow, kapan dilakukannya one way, masyarakat sudah tahu sehingga masyarakat bisa kapan dia harus bergerak untuk melaksanakan mudik maupun harus balik nanti. Nah itu kita bekerja sama seperti KTV ya, melalui penjelasan langsung dari pejabat terkait, Dirgakum, kemudian para Dirlantas di jajaran ya, kemudian tentu divisi humas sebagai Satgas Humas, dan di daerah Bid Humas merupakan Satgas Humas tingkat Polda. Nah itu juga terus melakukan sosialisasi, memberikan informasi, memberikan edukasi terkait rekayasa lalu lintas yang harus diketahui oleh masyarakat, khususnya para pemudik. Jadi bisa dikatakan semua media itu dimasuki oleh Polri untuk bisa mensosialisasikan begitu ya Jenderal. Lengkap, media mainstream, media online, medsos, dan tentu juga rekan-rekan dari teman-teman kita pegiat medsos pegiat medsos yang mendukung kita dalam rangka mensosialisasi kegiatan-kegiatan Polri dalam rangka mendukung operasi ketupat ini. Baik, terima kasih Jenderal. Kemudian Jenderal, berkaca pada mudik tahun lalu dan bahkan tahun ini kan ada penerapan yang baru ya Jenderal ya, tentang rekayasa lalu lintas seperti one way, kemudian kontraflow, dan juga penerapan ganjil genap ya Jenderal ya. Dan ini bisa dikatakan kan kebijakan baru yang baru dilaksanakan selama 2 tahun. Kemudian apakah ada evaluasi dari pelaksanaan contohnya seperti 3 tadi yang mungkin sudah bisa ditarik bahwa evaluasinya apa saja sih begitu Jenderal? Ya tentu pemberlakuan ini kita katakan situasional ya. Kita memberlakukan one way ya. Tentu pemberlakuan one way ini dihitung ya, ada rumusnya ya. Dalam 1 jam ada berapa kendaraan yang lewat. Nah itu diberlakukan ya. Nah evaluasinya ketika kita memberlakukan sampai jam-jam tertentu, namun kita melihat jumlah atau volume kendaraan masih harus memberlakukan one way misalnya, maka kita masih bisa perpanjang. Ya alhamdulillah ya, pemberlakuan one way kontraflow tersebut sangat mendukung untuk kelancaran arus lalu lintas, memperlancar arus mudik maupun arus balik dalam pelaksanaan operasi ketupat ini. Karena terbukti juga memang sudah banyak yang mengapresiasi ya, sudah bisa dikatakan banyak yang mengapresiasi bahwa pelaksanaan arus mudik tahun 2023 ini sudah terbilang lancar dan lebih baik dari tahun 2022 ya Jenderal ya. Dan kemudian Jenderal, bagaimana peran dari Satgas Humas itu sendiri pada operasi ketupat tahun 2023? Ya, tentu Satgas Humas ini kita mempunyai peran manajemen media ya. Ya kita tidak bilang kita berhasil, tetapi kita harus katakan kita sama-sama berhasil. Ya berhasil karena apa? Kita didukung sepenuhnya oleh teman-teman media. Ya baik media TV, media online yang turut mensosialisasikan dengan masif ya. Nah, sehingga keberhasilan Satgas Humas ini ya berkat dukungan dari masyarakat, dan tentu tidak lupa ya kami mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang tertib ya, lancar dan mematuhi aturan-aturan lalu lintas sehingga jalannya operasi ketupat, arus lalu lintas ini dapat berjalan lancar. Tentu salah satunya adalah berkat disiplinnya
masyarakat dalam melaksanakan kegiatan mudik ini. Ya. Dan kemudian Jenderal, apa saja yang menjadi atensi untuk pengamanan pada arus balik ini? Karena kan memang sudah memasuki arus balik ya Jenderal ya. Betul. Tentu kan ada perhatian-perhatian tersendiri mungkin dari Polri. Atensi-atensinya itu seputar apa saja Jenderal? Ya, tentu yang menjadi atensi bahwa arus balik kali ini ya ada beberapa periode ya. Tentu kita menghimbau agar ada periode arus balik kedua gitu ya. Dimana kalau untuk beberapa kantor pemerintah sudah masuk kemarin ya, tapi ada juga yang dihimbau untuk memperpanjang cuti ya. Tentu ini membuat renggang arusnya, tidak terjadi penumpukan. Nah, sampai saat ini secara umum ya arus balik ya masih lancar ya, baik itu dari Sumatera melalui pelabuhan Bakahuni Merak, juga baik juga darat ya melalui tol maupun arteri. Secara umum situasi dapat dikatakan aman dan lancar. Baik, kemudian Jenderal, tadi pada saat di awal pertanyaan Jenderal sempat mengatakan bahwa operasi ketupat itu sebenarnya tidak hanya kita fokus pada penguraian perlambatan ataupun kemacetan yang terjadi, tetapi juga potensi-potensi kerawanan yang mungkin terjadi yang bisa menimpa masyarakat begitu ya Jenderal ya. Dan kemudian bagaimana untuk data tingkat kriminalitas yang terjadi saat arus mudik di tahun 2023 ini Jenderal? Ya betul ya, jadi operasi ketupat tahun 2023 ini bukan saja dalam rangka mengamankan arus lalu lintas jalur mudik maupun balik nanti, tapi juga ada pengamanan terhadap kegiatan-kegiatan masyarakat selama operasi ketupat ini. Seperti sasarannya adalah pengamanan objek-objek wisata. Seperti kita tahu ya, di hari pertama, hari kedua, hari ketiga masyarakat berduyun-duyun memadati ya lokasi-lokasi wisata. Lebaran kedua saya melakukan peninjauan udara ya. Kita melihat betapa padatnya Ancol ya. Bahkan helikopter kita menjadi hiburan ketika kita terbang rendah. Mereka ya dadah-dadah gitu, menjadi hiburan juga. Nah, kemudian kita juga ini khusus Jakarta ya, Taman Mini juga ramai ya. Nah, kita juga mempunyai tugas pokok dalam rangka mengamankan giat masyarakat. Jadi bukan cuma arus lalu lintas, tapi kegiatan-kegiatan masyarakat. Selain kita juga punya tugas mengamankan kegiatan sholat Id ya di beberapa titik ya, di beberapa masjid maupun lokasi yang dijadikan tempat sholat Id ya. Nah, situasi pengamanan relatif lancar ya. Kemudian situasi kriminalitas aman. Tentu ada strategi dan upaya ya. Ketika kita bicara mudik, maka ada rumah-rumah yang ditinggalkan. Betul. Nah, kita sudah menghimbau kepada masyarakat pada saat mudik nanti benar-benar meninggalkan rumah dalam keadaan baik ya. Artinya listrik segala macam jangan dianggap sepele. Kemudian jangan lupa menitip kepada tetangganya supaya dihimpun, kemudian melaporkan kepada security perumahan ataupun pos kamling ya, sehingga mempermudah bagi anggota patroli polisi melakukan patroli di kawasan-kawasan perumahan yang ditinggalkan pemudik. Jadi secara keseluruhan operasi ketupat ini mengamankan arus lalu lintas, mengamankan objek wisata, mengamankan lokasi-lokasi yang dijadikan tempat peribadatan. Jadi banyak unsur memang yang memang diperhatikan oleh Polri. Betul, termasuk tentu operasi ketupat ini ada satgas, beberapa satgas termasuk Satgas Humas, ada Satgas Gakum ya. Satgas Gakum juga kita tentunya mengantisipasi ya. Mengantisipasi, makanya ada peran daripada reserse ketika ya
apabila terjadi gangguan kriminalitas ya. Ya, sekali lagi ya, situasi sampai jelang nanti tanggal 1 Mei ya. Karena operasi ketupat ini berlangsung sampai dengan 1 Mei. Sampai saat ini masih kami sampaikan situasi aman. Baik, kemudian Jenderal, pesan untuk masyarakat yang sudah bekerja sama dengan baik pada arus mudik di tahun 2023 ini. Bagaimana? Baik, tentu yang pertama ya, kami Satgas Humas Operasi Ketupat mengucapkan terima kasih kepada seluruh lapisan masyarakat yang sudah disiplin, sudah mematuhi arus lalu lintas sehingga jalannya mudik berjalan lancar. Dan yang kedua tentunya terima kasih kepada seluruh stakeholder yang bersama-sama Polri bekerja sama dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas dalam operasi Ketupat 2023 ini. Juga terima kasih pada masyarakat ya, lapisan masyarakat seperti pada saat gelar pasukan kemarin. Menyertakan ya rekan-rekan dari Banser ya. Banser kita tahu di seluruh Indonesia ini cukup banyak. Terima kasih atas dukungan dan kerjasamanya dalam rangka menciptakan situasi Kamtibmas di Operasi Ketupat tahun 2023 ini. Baik, tentunya memang tidak bisa terlepas ya dengan Polri bekerja sendiri tentu tidak akan mudah, tidak akan optimal juga. Jadi peran serta dari pihak-pihak di luar Polri pun tentu sangat berharga untuk Polri. Sangat berharga. Baik, demikian tadi perbincangan kita, Jenderal. Ternyata sudah selesai juga ya semuanya. Dan tentunya kami mengucapkan terima kasih atas kehadiran Jenderal di tengah-tengah kami, di tengah podcast Polri. Dan akhir kata, Ibda Ines dan juga kru yang bertugas mengucapkan terima kasih. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah. Dan nantikan di episode selanjutnya. Dadah dan salam presisi.